Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya mencerita sejarah sedikit. Bismillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad balagta risalah ya Rasulullah. Telah Rasulullah sampaikan seluruh risalah. Tidak ada satu bumi, demi Allah, tidak satu bumi pun kecuali telah diinjak oleh Nabi atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu dipegang. Karena mustahil ada satu tempat yang belum diinjak oleh Nabi dan para sahabat. Mustahil. Mustahil. Wallahu bila mustahil. Tidak ada satu meter di bumi ini yang belum diinjak oleh dakwah Islam. Mari kita buka. Sayang ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat, saudaraku. Mari kalau kita lihat tiba-tiba ada kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, itu apa jadinya? Tiba-tiba ada kuburan Abu Kashmah di Filipina, itu apa, siapa dan kenapa gitu loh. Dan beliau menangis ketika mendapat kabar Rasulullah wafat dan kembali dan nangisnya sampai wafat di bumi Filipina, Abu Kashmah. Atau ternyata ada keluarga Ibn Mas'ud yang wafat di Sibolga, Aceh sana. Maka izinkan saya menyampaikan bahwa Islam di Indonesia adalah awal dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Ketika tahun 625, saya bertanggung jawab atas semua yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab atas semua yang saya ungkapkan. Karena waktu sedikit dan singkat, saya hanya menyampaikan kulitnya saja dan tunggu terbitnya buku kami. Insya Allah sebentar lagi terbit tentang meluruskan sejarah. Berharap untuk masuk ke dalam kurikulum. Saya sering memainkan logika teman-teman. Saya bilang tidak ada pernah terjadi perang Badar. Bohong itu, mana ada perang Badar? Orang pada protes sama saya, Ustadz, saya tutup sampai di sini. Tidak ada perang Badar. Ustadz, nggak pernah baca sejarah ya? Yang mana? Kapan terjadi? Sebut tahun berapa? Perang Badar kapan? Tahun sekian, bulan sekian ketika Nabi begini-begini. Itu bukan perang Badar, itu penyerangan Badar. Tidak pernah terjadi perang Uhud. Kapan perang Uhud terjadi? Loh gini. Loh itu bukan perang Uhud, itu penyerangan Uhud. Nabi tidak pernah perang, tapi Nabi bertahan. Nabi tidak pernah memulai perang, tapi Nabi diserang. Maka ayatnya, udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Jadi Nabi itu diperangi dan Nabi bertahan. Maka terjadilah pertempuran. Dan itu kita sebut penyerangan Badar, penyerangan Uhud, penyerangan Khandaq, penyerangan Mu'tah, penyerangan Hunain, penyerangan demi penyerangan. Itu kalimat yang betul. Ke situ Pak, muftinya diluruskan. Mana? Ada nggak Pak Menterinya di mari? Nggak ada. Kalau ada saya mau bilang gitu loh. Luruskan seperti itu gitu loh. Ubah narasinya. Begitu juga pada tahun 625. Tidak ada peperangan. Yang ada adalah keluarga Ibn Mas'ud. Keluarga Ibn Mas'ud yang diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Rasulullah wafat 632. Ini yang saya cerita tahun 625. 625 sudah tiba di Ta'ceh, kabilah Toyik. Kabilah Toyik, Ta'ceh itu disebut Aceh. Itu sebabnya disebut Serambi Mekah. Masuk dari sana dan wafatnya ada. Ada kuburannya di tanah tinggi di Sibolga sana. Dapayanauli di Sibolga, di daerah Barus. Daerah Barus tempat yang sangat bersejarah. Di sanalah, tapi tidak berkembang begitu. Hanya segelintir saja. Jadi nomor satu periode Islam masuk ke Indonesia 625 oleh keluarga Ibn Mas'ud. Namun belum berkembang begitu luas. Periode kedua tercatat dalam buku Cheng Ho, tercatat di perpustakaan pun ada, di Perpustakaan Nasional, dan almarhum Profesor Dr. Buya Hamka mencantumkan dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara. Di Nusantara, bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Pakai di Islam di Nusantara. Dan unfortunately, sayangnya saya dapat buku itu di Singapura. Kenapa? Saya dapat buku itu di Singapura. Ya, ulama-ulama Singapura itu kalau ceramah itu Masya Allah. Guru kita berkata, Buya Hamka selalu demikian. Ulama-ulama di Malaysia itu berkata, guru kita tuh Buya Hamka bicara demikian juga. Masya Allah, ini artinya kita punya guru besar yang selama ini terlewati. Dan beliau telah mengusulkan dulu kepada kurikulum untuk mengubah. Beliau yang pertama kali usulkan,
dan ayahanda hadir pada waktu itu pertemuan tahun 48 gitu kalau nggak salah di Minang di Medan gitu. Ada Kiai Haji Abdul Haris Nasution hadir, ada Kiai Haji ada Malik hadir, dan saya masih punya buntelan itunya loh. Stensilannya masih punya gitu, catatan-catatan di sana. Dan tertulis gitu loh, Buya Hamka pernah mengusulkan jangan pernah sebut lagi pedagang Gujarat dari India yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu palsu, itu teori Snokur Kronya.